Nah kalau ini sudah terjadi, ya monggo dihayati sendiri, kita dihayati sendiri. Niscaya gagallah tujuan berbangsa dan bernegara. Orang sekarang rata-rata ya bisa dicek pada umumnya 1 jam tidak menggunjingkan orang lain, ya itu sudah susah gitu loh. Salam mulia Mbah. Dulu panjenengan pernah menyampaikan tentang kematian dari tujuan bernegara. Lah itu wedarannya seperti apa, Mbah? Tapi ulo salam yo atubatyo wis Wong wilahing Jatinugoni hajat dajate lelu Nusantara tabe uluk salam mulia. Saya dulu waktu di gunung itu memang pernah cerita itu ya. Saya pernah mendapat wejangan dari guru saya mengenai beberapa mati yang menyebabkan gagalnya tujuan berbangsa dan bernegara. Dan itu menurut cerita beliau, karena di rumah beliau juga ada jam tangan katanya oleh-oleh menghadap ke istana kepada Pak Harto, lalu istana negara gitu. Ya saya agak percaya, atau bahkan saya wajib percaya walaupun dia itu mengatakan yang ngepasi atau tidak, yang dipedomani sebagai pedoman oleh Presiden Soeharto dulu, itu diantaranya bahwasanya pernah mengatakan Pak Harto itu berpegang kepada, saya mengatakan apa adanya nih, berpegang kepada menghindari 3 mati yang pokok. 3 mati yang pokok dalam arti mati bukan berarti mati fisik, tapi mati perilaku, artinya mati keteguhan prinsipnya gitu. Sekali lagi, bukan mati fisik, tapi mati keteguhan prinsipnya atau pedomannya gitu. Ya, saya ingin mengatakan secara ringkasnya saja, yang menjadi pedoman pada saat itu katanya itu, saya kan katanya, jadi saya mengatakan juga katanya. Jadi mewanti-wanti kepada Pak Harto itu, Romo Diat katanya mewanti-wanti bahwasanya yang mesti diawasi, yang mesti dipedomani, jangan sampai di dalam sebuah negara itu satu ya, Brahmana ini kan bukan ulama ya, maksudnya tidak hanya ulama maksudnya, dan Brahmana itu menurut itu ya ada yang berkelas-kelas gitu loh artinya. Ya bukan berarti saya mengatakan Brahmana kelas RT, kelas RW, itu enggak, bukan merendahkan derajat Brahmana. Artinya kalau Brahmana yang termaksud di sini adalah Brahmana yang ibaratnya menjadi yang diorangkan, yang dianggap Brahmana yang menjadi kepercayaan ya pemimpin negara, atau kalau di desa ya pemimpin desa, atau kalau di kabupaten ya pemimpin kabupaten begitu. Itu satu Brahmana yang mati tapa beratane, satu ini artinya mati yang nista, yang menyebabkan gagalnya tujuan berbangsa dan bernegara itu adalah manakala di sebuah negara itu sudah para Brahmananya, maksudnya sudah mati tapane. Nah, mengapa demikian? Sebab yang sudah diketahui oleh orang banyak dalam artian orang tertentu, tapi di kalangan spiritualis lah artinya. Satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan petunjuk manakala para Brahmana itu tidak meninggalkan tapa bratane. Sekali lagi ya, untuk bisa mendapatkan petunjuk ya, manakala pendita itu atau Brahmana itu tidak meninggalkan topo bratane. Ya topo ya ada tapa, ada khalwat,
ya, ada riyadhah, ada puasa gitu loh. Ini topo broto. Lalu berzikir ya, berzikir itu menyebut asma Allah. Kalau sudah tapa brata ya, otomatis nurani yang menyebut nama Allah, nama Tuhan yang Maha Esa begitu loh. Sebagian ada yang mengatakan nama Allah, yaitu yang jelas menyebut nama Tuhan itu tidak cukup bilesan. Dan bahkan kita tahu lah, kita semua tahu ya, bahwasanya apabila menyebut nama Tuhan bilesan, niscaya akanlah sangat-sangat lama dan akan kesulitan apabila tidak disertai dengan tapa brata. Sekali lagi, menyebut nama Tuhan itu yang sungguh-sungguhnya itu dengan hati dan nurani, tidak dengan mulut. Mulut itu kan, ya maaf kata lah, cara orang Banyumas itu bacot, maaf ya, bacot kan makannya sudah macam-macam, ngomongnya itu sudah macam-macam gitu loh. Orang sekarang rata-rata ya bisa dicek secara pada umumnya 1 jam nggak menggunjingkan orang lain saja itu sudah susah, ya kan? 1 jam tidak menggunjingkan orang lain, ya itu sudah susah gitu loh. Lah apalagi kalau hal yang begini ya, maksudnya yang sulit, artinya menurut keyakinan spiritual Nusantara lah secara umum itu sulit apabila Tuhan hanya dipanggil dengan suara, dengan kata-kata. Ini saya bisa dimengerti lah ya. Ini saya bisa dimengerti lah. Artinya begini. Ya namanya ngibadah loh. Ngibadah. Apa harus bikin bising orang gitu loh. Lah ini tiap hari dalam beribadah itu bikin bising tetangga. Itu tetap masih enak-enak saja karena maaf kata cara bilisan. Namun kalau nurani niscaya tidak akan sedemikian lah ya. Ya kalau yang semestinya keras banget menjadi tidak keras banget gitu loh. Kalau ya ibaratnya kalau Hitler dulu pakai toa ya itu cukup pakai salon gitu kan, agak-agak empuk, umpamanya seperti itu, umpama ini loh perumpamaannya. Itu satu ya, pendeta yang mati tapanya. Yang kedua kalinya satria. Ini kan kekuatan negara nih, ada Brahmana ya, Brahmana yang mati tapanya. Yang kedua adalah satria. Satrio wismati kaprawirane ya, yang termasuk kaprawiran kan itu podo gulang neng kalbu, kaprawiran dan KST lah. Ini kaprawiran jiwa kepemimpinan, artinya satria pantang mengeluh dong, ya kan? Satria pantang meminta dong. Paling itu rasan itu kan beda dengan meminta, ya kan? Rasan orangnya ini jaluk gitu, caranya enggak itu, lalu mengeluh gitu kan, kesulitannya sendiri dibeber ke orang banyak. Ini kaprawiran. Lalu kaprawiran yang lebih itu lagi adalah memberikan suri tolada. Ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutpuri handayani. Ini perwira ya, perwira ya, satria yang berjiwa perwira adalah seperti ini, kaprawiran gitu loh. Kaprawiran dan KST. Lah manakala satria ini sudah tidak bisa ingar sosum tulodo, di depan sudah tidak bisa memberikan contoh, di tengah-tengah sudah tidak ingmadyo mangun karso, membangun semangat, di belakang tidak bisa handayani. Handayani itu kan memberi kekuatan. Di belakang andai kata kan ada tuh, udah you yang maju, saya nggak enak dengan orang itu, tapi saya konsekuensinya nanti ubur rampe saya ibaratnya backup gitu loh kan. Ini handayani, tutpuri handayani yang dimaksud adalah contohnya seperti itu. Ini adalah jiwa satria yang sungguhnya. Artinya jiwa satria yaitu ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutpuri handayani. Di depan ya wikawiku sabdo pendito ratu. Kalau sudah iya gitu loh. Jangankan ya membelot untuk iya kan, makanya satria kan pejabat disumpah kan seperti itu loh. Ini ing madya mangun karso tutpuri handayani. Ini penting sekali bagi para kesatria. Lah sekarang ya maaf ya, satria kan sekarang suka disubya-subya. Mohon maaf, kunjungan kerja dan sebagainya. Kalau dulu ibaratnya idem loh, idem itu ya nggak itu, tahu-tahu datang ke sini. Kalau sekarang kan protokoler, artinya di situ disubyo-subyo, di mana yang demikian itu secara itu ya pada baik kalau orang ngomong itu bikin repot orang lain gitulah, cara gampangnya bikin repot orang lain ya. Artinya lebih baik mungkin maaf kata anggaran yang untuk demikian direlokasi ke yang lain yang lebih bermanfaat daripada baratnya sebentar
kunjungan kerja sana repot sini repot kan seperti itu loh. Jadi ya menurut saya ya banyak yang sekarang sudah ditinggalkan oleh para satria itu, artinya tidak memberikan ing ngarsa tulodo ing madya mangun karso tuturi handayaninya itu sudah kurang menurut saya ya. Ada tapi ya sangat tipis lah menurut saya gitu loh ya. Kalau menurut yang lain monggo-monggo saja, tapi menurut saya. Lalu yang ketiga ini ya, yang ketiga satu Brahmana mati tapane, kedua kalinya satria itu mati kaprawirane ya. Lalu yang ketiga kalinya adalah hakim wis mati timbang rasane, atau dengan kata umum ya wis hakim itu sudah mati adilnya. Ini mati adilnya dalam arti seperti ini, pantaskah nenek-nenek mencuri singkong ya, hakim itu tetap menerima untuk diadili. Itu kan bisa bisa ada hak onslah apa dalam istilah hukum itu ya, tidak layak untuk tidak layak untuk diadili lah, artinya tidak layak kasus seperti ini untuk dimeja hijaukan lah gitu loh kan. Itu ada yang demikian lah. Ini artinya timbang rasa dalam arti tidak berpegang teguh kepada hukum yang berlaku, tapi rasa rumangsaning urip, pertimbangan rasa. Ada hal yang patut dipertimbangkan manakala ada hal-hal yang ya seperti nenek-nenek mencuri dan sebagainya, itu kan tidak, dan demi hukum gitu loh, demi undang-undang ya niscaya itu tidak demikian adanya gitu ya. Dalam kasus yang lain lagi ibaratnya, mohon maaf kan, ada sesuatu yang diadili tidak sesuai dengan dengan perkaranya gitu loh. Artinya ya saya nggak ingin bercerita ke ranah sana lah, nanti saya dianggapnya menyoroti, dan mereka kan orang-orang yang punya kekuasaan ya, punya itu. Saya nggak ingin bercerita yang lebih jauh. Yang jelas ini patut dipertimbangkan kembali ya, patut dipertimbangkan kembali manakala hal-hal yang saya katakan itu ya, satu Brahmana mati tapane, kedua satria mati kaprawirane ya, yang ketiga kalinya ini hakim mati adile. Lah kalau ini sudah terjadi ya, monggo dihayati sendiri, kita dihayati sendiri. Ini telah terjadi, niscaya gagallah tujuan berbangsa dan bernegara. Artinya tujuan berbangsa dan bernegara itu kan melindungi segenap bangsa ya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, lalu berniat sesungguh-sungguhnya menuju sejahtera bersama sesuai ukurannya kalau dalam topik saya loh ya. Lah ini niscaya akan hampa, akan tidak ada artinya sama sekali dalam bernegara. Intinya negara di situ dianggapnya negara itu sebuah tumpeng ya. Kalau sudah ini sampai mati, artinya sudah kematian yang ini sudah terjadi, niscaya negara ini sebagai sarana ya, sarana bukan sarana untuk menuju sejahtera bersama sesuai ukurannya, tapi sarana untuk memperkaya dirinya, mungkin sarana untuk mewibawakan dirinya, sarana untuk pribadi dan organisasi. Lah ini kan repot, kembali lagi ya, sarana untuk membesarkan pribadi dan atau organisasi, ini kan repot ya. Artinya kita setidaknya ya mengacu kepada awal tadi saya, kalau masa Pak Harto konon menurut guru saya ya, almarhum Sutopo orang Gombong itu, almarhum Romo Sutopo orang Gombong pernah mengatakan pedomane Pak Harto itu telu gitu. Satu, ojo ngasih Brahmana saya mati lantapane gitu. Lalu satria-satria saya jangan sampai mati kaprawirane. Lalu hakim-hakim saya jangan sampai mati adile atau mati timbang lan rasane. Artinya ini kan ketika Pak Harto itu ibaratnya masih muda loh. Kalau di penghujung saya nggak cerita ya, apapun harus sampai terjadi ya, yang Mas Tommy diadili dan sebagainya itu, ini kan sudah sepuh, artinya memang sudah saatnya untuk seleh ke Prabon, tapi beliau masih memegang, sehingga kerapuhan itu timbul gitu loh. Lalu yang saya anukan lagi artinya, apabila ini telah mati, menurut cerita guru saya berdampak kepada masyarakat, ideologi, politik, sosial, budaya. Artinya masyarakat ini kalau sudah ada kematian tiga ini ya, pendito mati tapane, satrio mati kaprawirane, lalu hakim mati adile, ini rakyat ini dampaknya ora urus
Ora urus itu apa? Ora urus. Dablek. Dablek itu apa? Ya dablek, tidak urus. Kalau sudah tidak urus ya ora urus gitu. Tidak memberikan apa hal-hal yang positif, ingin meniru. Artinya tidak ada rasa segan kepada pemimpinnya, kepada anunya nggak ada, sehingga ya ora urus, ora hidup ora urus. Lah dampaknya lagi ya mungkin terjadi pembangkangan gitu, atau apa ya, pembangkangan gitu, atau mogok lah. Menurut saya itu adalah patut sebagai pegangan untuk para pemimpin sekarang, lalu menuju Indonesia yang besar ini pun semestinya patut sebagai pedoman atau dipedomani. Terima kasih.